Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mencek kehadiran kalian. Nama yang Bapak sebutkan, tolong angkat tangan dan bilang hadir ya anak-anak. Edi, Hairan, Yamin, Khairul Akbar, Ahmad Fitina Anaba. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum ke materi, agar tambah semangat, mari kita bermain ya anak-anak. Nama permainannya tepuk cermat. Ada yang tahu cara bermain tepuk cermat? Nah, jadi cara bermainnya kalian tepuk 3 kali apabila Bapak menyebutkan nama hewan dan tepuk 2 kali apabila Bapak menyebutkan nama buah. Apakah sudah paham? Baiklah, kalau udah paham, Bapak mulai ya. Kucing, singa, apel, cicak, mangga, stroberi. Yeay, apa ada yang salah? Gak apa-apa nak kalau salah, ini cuma permainan agar kalian tambah semangat. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini. Judulnya Keanekaragaman Suku Bangsa dan Budaya. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang dari suku bangsa yang berbeda. Pada gambar berikut tampak situasi kesibukan masyarakat di kota besar. Ada yang sebagian yang berdagang, bekerja sebagai buruh, tenaga ahli, atau hanya sekedar mengadu nasib di kota-kota besar. Dengan berbagai alat kebiasaan yang berbeda, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan anggota masyarakat lain dari suku yang berbeda. Jadi, walaupun mereka mempunyai perbedaan suku, bangsa, budaya yang berbeda, mereka tetap saling menghormati dan menghargai. Hal itu sesuai dengan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. A. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda tersebut mencengkeram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia terdiri atas 33 provinsi. Tentu saja memiliki berbagai macam-macam suku bangsa, kebudayaan, dan adat istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai masalah, tetapi justru dapat memperkaya kebudayaan keanekaragaman suku bangsa. B. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan memungkinkan datangnya ancaman dari luar untuk memecah belah bangsa. Kondisi keragaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat juga memungkinkan timbulnya pertikaian antar penduduk. Sering diberitakan di televisi atau surat kabar tentang pertikaian antar warga di negara kita. Bahkan ada beberapa wilayah yang ingin merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Ternyata pertikaian dan pemberontakan itu hanya mendatangkan musibah dan kesengsaraan bagi suku bangsa tersebut. Banyak warga yang tidak berdosa menjadi korban. Hal tersebut tidak perlu terjadi jika ada kesadaran dan sifat kedewasaan dari tiap-tiap individu untuk menyadari bahwa pada dasarnya di dunia itu tidak ada yang sama. Keragaman suku bangsa dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai. Namun justru beragam itu bisa memperkokoh kekuatan NKRI. Dengan persatuan dan kesatuan, setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan mudah diatasi. C. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia paling kaya akan keragaman suku bangsa dan budayanya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebar dari seluruh pelosok Nusantara, mulai pakaian adat, tari, dan lagu daerah, bahasa daerah, alat musik, sampai rumah adat dan upacara adat. Semuanya mempunyai keunikan tersendiri.
Keragaman suku bangsa dan budaya terdiri karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu menyebabkan berbagai perbedaan dan hal itu menimbulkan keragaman suku bangsa dan budaya. 1. Suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia juga sebagian ras atau asal-usul suku-suku. Biasanya orang masih sangat bangga akan asal-usul sukunya. Mereka suka mengandalkan dan memuji adat dan kebiasaan masing-masing. Mereka ada yang masih tinggal di daerah pedalaman dan terisolir dengan daerah lain. Ada pula yang sudah berbaur hidup bercampur dengan masyarakat modern. 2. Keragaman budaya di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan daerah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kebudayaan bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam kebudayaan daerah seperti upacara adat, kesenian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Keragaman budaya daerah di Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, sehingga banyak orang asing yang tertarik untuk mempelajari berbagai kesenian daerah. Bahkan banyak misi kebudayaan Indonesia yang dipamerkan di luar negeri dan dikagumi oleh bangsa asing. D. Adat istiadat di masyarakat. Ada beberapa daerah yang masih kuat adat istiadatnya. Mereka melaksanakan upacara adat dengan seksama dan lengkap. Akan tetapi ada beberapa daerah, terutama di perkotaan, yang dalam melaksanakan adat kebiasaan sudah mulai teratur. Artinya tidak terikat oleh nilai-nilai dan perlengkapan yang seharusnya disediakan untuk melaksanakan upacara adat tersebut. Dalam pelaksanaan adat dipakai pakaian adat, diiringi tarian daerah, serta nyanyian daerah dan alat musik tradisional. Upacara adat di daerah-daerah tertentu masih wajib dan harus dilaksanakan. Bahkan jenis-jenis kebudayaan dan adat istiadat biasa dipertontonkan untuk festival. F. Cara menghargai keragaman di masyarakat. Secara singkat, cara menghargai keragaman yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Tidak menghina atau meremehkan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kita. 2. Tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan diri sendiri lebih beradab dan lebih baik daripada suku bangsa lain. 3. Merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional. 4. Merasa bangga bahwa bangsa Indonesia memiliki aneka ragam budaya sehingga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. 5. Mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan. 6. Ikut serta melestarikan beberapa kebudayaan daerah yang hampir punah. 7. Ikut menyukseskan acara festival kebudayaan daerah. F. Sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya. Dalam suatu masyarakat bisa terdapat beberapa suku bangsa. Agar setiap orang bisa menerima keragaman yang ada di masyarakat, diperlukan beberapa sikap berikut ini. 1. Bangga memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. 2. Bersyukur menerima perbedaan dari suku bangsa yang berbeda. 3. Sesungguhnya dalam mempelajari adanya perbedaan kebudayaan dengan suku bangsa lain. 4. Tidak pernah merasa bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan orang lain. 5. Menyadari bahwa di dunia ini tidak ada hal yang sama. Demikian juga dalam hal kebudayaan, hal tersebut menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Menanggapi secara positif jika pemerintah menyelenggarakan acara festival kebudayaan daerah. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran pada hari ini? Apabila tidak ada, Bapak yang tanya ya, apa semboyan negara Indonesia? Betul, semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Pertanyaan selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menerima keragaman dan budaya? Betul sekali. Sikap yang dilakukan adalah lapang dada, tulus, ikhlas, dan sikap rela menerima adanya perbedaan. Alhamdulillah, anak-anak Bapak pintar semua. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita bermanfaat.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apabila Bapak ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ke rumah ya anak-anak, jangan kemana-mana, nanti dicariin orang tuanya.